Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Al-Bukhari, ditunggu kedatangannya. Kita akan mengkajikan dengan Ustadz Asmi. Diharapkan kehadirannya. Acara pengajian dimulai jam 4. Jadi kalau bisa ibu-ibu dari rumah itu jam 4 kurang. Jadi di masjid kita kumpul jam 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis Al-Bukhari yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari sekian hamba-hamba Allah, kita adalah hamba-hamba pilihan Allah yang dimudahkan langkah kaki kita, dilembutkan hati kita untuk hadir di majelis ini. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Hamidah dan Ibu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di dalam tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh
Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang baik. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hamidah dan Ibu Dona yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Azmi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masih di kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang mulia ini, yang bagus, yang ditulis oleh disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih bab ke-13, bab fi bayani kasratit turuqil khair, bab tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Sebagian sudah kita baca ini karena hadis-hadisnya juga banyak. Tapi di petang ini kita mulai dari hadis yang ke-8 atau hadis nomor 26. Halamannya halaman 150, buku yang gede. Hadis ke-8. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai wanita muslimah, la tahqiranna, jangan sekali-kali meremehkan, jaratun, janganlah seorang tetangga meremehkan lijaratiha, hadiah yang akan diberikan kepada tetangganya, walau firsi nasyatin, walaupun hadiahnya berupa firsin, tikilnya kambing. Jadi panggilannya spesifik ini kepada wanita-wanita muslimah. Jangan seorang tetangga meremehkan pemberian hadiah kepada tetangganya, walaupun sedikit. Karena ini jalan kebaikan. Karena ini amal saleh ma'ruf. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf itu shadaqah, dia bernilai sedekah. Sedekah itu utama, bisa menghindarkan kita dari api neraka. Yang ngasih jangan anggap ini kan terlalu sedikit. Yang dikasih juga, jika kita dikasih pada tetangga kita hal-hal yang remeh, kelihatannya makanan atau apapun,
alhamdulillah kita syukuri, jangan meremehkan pemberian orang. Makanya Nabi bilang, ittaqun nar, takutlah kalian terhadap api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah butir. Ya, itu hadis di halaman 156, 158 paling atas, hadis ke-23. Ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun kalian bersedekah dengan setengah butir kurma, setengahnya. Itu kalau ikhlas mengharap kebaikan, pahala dari Allah terima. Jadi jangan pernah seseorang meremehkan amal. Begitu. Ini Nabi yang katakan. Makanya di sini yang muttafaq alaih dalam satu riwayat bagi Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim seperti hadis yang di atas. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin." Halaman 58 ya, hadis ke-23 atau 143. "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang di antara kalian illa, kecuali pasti sayukallimuhu rabbuh, dia akan diajak bicara oleh Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kalian nanti pasti di akhirat akan diajak ngomong, kalam, berbicara, rabbuhu, oleh Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penghalang di antara dia dengan Allah. Fayanzur, ini nanti bahwa di akhirat Allah akan berbicara langsung. Fayanzur, dia akan melihat aimana min, sebelah kanannya, lihat sebelah kanan. Fala yara illa ma qaddama, dan dia enggak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Amal soleh di sebelah kanan ada. Wayanzur as'ama minhu, dia melihat sebelah kiri. Fala yara illa ma qaddama, dia tidak melihat kecuali amal yang terjadi di dunia, amal jeleknya. Jadi nanti di akhirat setiap orang akan diajak bicara oleh Allah. Dan tanpa penerjemah. Ini hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaq alaih, karena riwayatnya adalah dari Adi bin Hatim, dua-duanya sama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Adi bin Hatim, Imam Muslim juga, makanya muttafaq alaih. Jadi katakan nanti di akhirat kalian akan diajak ngomong pasti sama Allah tanpa ada penerjemah. Dia melihat sebelah kanannya, dihisab, dihitung amalnya. Sebelah kanannya, yang dia dapatkan hanya amal-amalnya dia aja, perbuatan dia di dunia yang baik-baik. Tengok sebelah kirinya, amal-amal jeleknya sudah dikumpulin semua. Wa yanzur baina yadayhi fala yara, dan dia melihat di depannya, di hadapan wajahnya, amal kebaikannya ada, amal kejelekannya ada. Di depannya dilihat, dia tengok ke depan. Wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar, dia tidak melihat kecuali neraka, tilqa'a wajhi, yang ada di hadapannya. Amalnya kurang, amal orang ini kurang. Makanya kata Nabi, fattaqun nar, maka jagalah diri kalian an-nar, dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sedekah setengah kurma. Sedekah apapun itu nggak bisa diremehkan. Nabi suruh sedekah kurma. Nabi bilang, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Rasulullah katakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, maka demi yang zat yang jiwaku di tangannya, la
lau anfaqta, kalau jika kalian telah berinfak misla Uhudin zahaban, seperti gunung Uhud, emas, kita infak emas seperti gunung Uhud. Jika kalau kita punya, kalau kita baik, kalau kita kasih, tapi nggak semisal dengan sedekahnya sahabat, satu butir kurma ataupun setengahnya. Maksudnya apa? Sedekah yang betul-betul dengan keikhlasan, mengharapkan pahala, ada roja di situ, penuh keikhlasan, penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, penuh kecintaan, ada hub di situ, mahabbah kepada Allah. Ini cabang-cabang iman semua. Kemudian dia ada pengharapan, roja, mengharap pahala. Kemudian dia ada khauf, ada khawatir, takut kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka. Semua cabang-cabang iman dihadirkan dalam amal solehnya, walaupun setengah butir kurma, maka itu cukup. Ini yang sahabat Nabi lakukan. Mereka sedekah sedikit aja. Kita satu gunung emas semua, nggak bisa ngalahin. Jadi ternyata amal itu bukan tentang banyak atau dikit. Kalau banyak atau dikit itu timbangan Allah. Kalau yang timbang oleh takaran Allah yang kasih kadarnya. Setiap manusia Allah kasih kadarnya. Bahasa Indonesia kadar, bahasa Arabnya qadar. Sama. Qadar itu takdir. Takdir orang beda-beda. Takdir apapun penciptaan, ada yang tingginya 170, 160, 155, ada yang tinggi banget. Tinggi pendeknya beda-beda, ada ukuran takdir itu namanya, kadar, qadar. Orang Indonesia ngomong kok susah, kadar gitu ya. Iya. Orang Indonesia ngomongnya susah. Qiyamah bukan kok, pakai Q. Kiamat, saya bilang pakai K. Itu bahasa Indonesia. Kayak qadar itu kadar, Allah yang kadar itu. Laki, perempuan, hitam, putih, agak putih, agak coklat, agak macam-macam. Ada ukuran warna, ukuran hidup panjangnya seberapa, ukuran pipi, ciptaannya beda-beda. Rezekinya juga Allah takarin semua. Jadi nggak masalah banyak sedikit, Allah yang takar. Makanya sedekah itu bukan tentang banyak sedikit nilainya nanti, karena itu takarannya Allah yang kasih. Kita sedekahnya itu beramalnya pakai ilmu atau enggak, pakai keikhlasan atau enggak, itu yang nanti yang dihitung. Bukan banyak atau sedikit harta yang kita keluarkan. Makanya Nabi bilang, hati-hatilah, jagalah diri kalian dari neraka walaupun sedekah setengah kurma. Ini tentu pasti dengan keikhlasan. Makanya tadi itu dia yang dipanggil ibu-ibu itu. Ya Nisa, wahai perempuan-perempuan muslimat yang muslim, mengaku muslim. Biasanya kalau ibu-ibu, apaan tuh mah? Kata suaminya, tetangga ngasih. Oh iya, suami biasa aja. Dikit kasih ngomel-ngomel di bininya. Nyala, gitu. Ini dia perempuan rese, makanya dipanggil. Enggak semua sih, banyak baik juga kan. Kenapa Nabi panggil, wahai wanita muslimah, jangan mencela tetangga itu, jangan meremehkan pemberian orang lain. Kalau dia jangan ngeremehin, ini kecil nanti saya dicela lagi. Saya dikatain bahwa tetangga setengah biji bapak sekecil apa sih? Ya nggak apa-apa kalau dia nyela kita dapat pahala, nggak apa-apa. Jadi jangan pernah takut dicela ketika memberi. Dan kebalikannya kalau kita diberi juga jangan nyela, dikit kasih, gitu. Apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita harus syukur. Jadinya sedekahnya jadi dosa. Yang dikasih juga jadi dosa. Ini makanya itu pembersihan hati, ada kebersihan hati di situ, membersihkan jiwa. Jadi bukan tentang sedekah saja. Kalau hatinya nggak bersih, ya siap. Sedekah juga mesti bagus juga, mesti apa? Mesti rapi. Jangan meremehkan. Pas sedikit takut dikatain, diberikan. Makanya kita pilih yang memang butuh, yang memang nggak nyela kalau dikasih dia butuh banget. Kalau orang yang mampu kita ngasih nggak cukup, dia nyela. Nggak semua yang mampu baik juga banyak. Begitu. Jadi
spesifik di sini Nabi manggilnya wahai wanita muslimah. Jangan meremehkan pemberian hadiah kepada tetangga walaupun kecil, kan setengah potong kaki ayam sayapnya doang 2 atau 3, buahnya banyak ya nggak apa-apa. Itu yang penting ikhlas, yang penting mengharap pahala. Kita takut dengan sedekah kita ini, kita berharap bahwa Allah akan menjauhkan wajah kita dari api neraka. Ini luar biasa. Jadi tetap dengan harap dan cemas, dengan khauf dan roja kita sedekah. Gak peduli dengan kata orang lain, tidak meremehkan amal. Amal juga gak boleh diremehin. Semua amal adalah ada nilainya. Makanya Allah bilang apa? Al-jalzalah, zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarrah, siapa yang beramal sekecil debu, khairan kebaikan. Debu kecil ya, setengah apa nggak segede debu kan? Debu apa dari apa? Dia setengah apa? Khairan kebaikan. Ya roh, dia akan melihat pahalanya di sisi Allah. Jadi Allah nggak pernah meremehkan ya. Allah nyiptain kita debu aja lo hitung itu. Emang kita bisa ciptain debu? Ada yang bisa? Nggak ada, itu dia makanya. Dan itu pun ciptaan Allah, nggak boleh diremehin. Mau sayang ayam, mau apa ya, warma, mau apa, itu semua Allah nyiptain. Semua kita nyiptain. Kita bisa nyiptain warma, kita bisa nyiptain kikil kaki kambing di sini. Kakak bisa, kalau orang kami suka sop pala, sop kaki, tapi kan itu Allah nyiptain gitu. Itu apa ya? Ciptaan Allah nggak boleh disalah. Jangan diremehkan. Gitu. Yang ke-9, mereka ke atas halaman ke-50. Ini sering dibaca di sini, di mana-mana ada, terkenal. Dan sementara alaih Bukhari Muslim, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un, bahwa iman itu ada beberapa situn. Bid'un wasab'una, ada 70 sekian. Iman itu ada 70 sekian cabangnya. Bid'un itu sekian, angka 3 sampai 9, 3, 4, 5, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 9. Imam Al-Hulaimi, kemudian Imam Al-Baihaqi tulis itu kitab Syu'abul Iman. Syu'abul Iman 14 juz, 5 atau 6 jilid, membahas tentang 77 cabang iman serta hadis-hadisnya panjang lebar, ada ribuan hadis di situ. Kemudian Imam Qazwini juga mensyarahnya menjadi Mukhtasar Syu'abul Iman. Iman itu cabangnya banyak. Atau bid'un wasittuna syu'batan, atau ada 70 sekian cabangnya. Fa'afqaluha, yang paling utama cabang iman adalah la ilaha illallah, dan Tuhan selain Allah, atau syahadat. Orang kalau kafir, kalau dia mau sedekah banyak, mau amalnya banyak, nolongin orang banyak, ngomongin sopan, tetap aja masuk neraka, tinggal punya kuncinya. Makanya dari saya, pintu surga itu miftahul jannah, la ilaha illallah, itunya. Itu surga pintu, bukan pintu kuncinya. Kuncinya mungkin kecil kelihatan, dibacanya mudah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi di afdal, cabang iman yang paling tinggi. Karena nanti kalau orang sehebat apapun, sebanyak apapun amalan dia, kebaikan dia nggak punya la ilaha illallah, nggak ada nilainya di sisi Allah. Wa adnaha, dan salah satu yang paling rendah, imatatul adza an tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini juga terkenal. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan orang punya sifat malu, cabang iman. Orang kalau malu biasanya dia jauh dari kezaliman. Mau jahat, malu sama orang, bisa jahat. Mau ngomel-ngomel, malu. Makanya malu itu kebanyakan baiknya. Kemudian hadis yang bawahnya, hadis ke-10, halaman 251. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah
Rasulullah SAW pernah bersabda, bainama rajulun yamshi, ketika seorang, yang dua hadis ya, tentang kasih minum anjing. Yang pertama laki-laki ngasih minum di satu hadis, di hadis lain ada wanita ngasih minum. Bedanya dua kejadian. Seorang laki-laki yang masih ditarik jalan di jalan, sebuah jalan, istadda alaihi al-atas, dia kehausan. Ada seorang pemuda di musim panas, dia kehausan, istadda alaihi al-atas, sangat merasa haus. Bahwa jadi bi'ran, dia kemudian mendapatkan sumur, fanazala fiha. Sumur yang kalau di tanah Arab sumurnya nggak kayak kita begitu ya, 12 meter atau berapa. Dia cuma begitu aja kurungan gitu. Yang dalam juga. Fanazala fiha fasyariba. Dia minum di bawah sumur, buat dia masuk. Summa kharaja, kemudian dia keluar. Fa idza kalbun, di atas sumur itu ada anjing. Ada anjing beneran. Faida kalbun yalhas, dia lagi menjulurkan lidah, yaqul sara. Anjing ini kepanasan. Dia memakan tanah basah minal atas. Tanah basah dikunyah-kunyah supaya kalau enggak kepanasannya dehidrasi. Faqala rajul, kemudian laki-laki ini, pemuda ini berkata dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalbu, sungguh anjing ini telah sampai minal atas, rasa hausnya. Yang ini kesian, apa usah. Ini ada sifat kasih sayang, rahmah. Ada sifat kasih sayang kita sama binatang, kesian, sikap kesian. Ini anjing kesian, haus. Misal ladzi kana qad balagha minni. Seperti saya juga kausan kayak tadi, saya ngerasa kausan itu kayak gimana. Dia udah naik ke atas padahal. Kalau sudah kan dalam. Capek masuknya ke dalam. Fanazala al-bi'ra. Dia udah sampai di atas, lihat anjing, kasihan anjing. Turun lagi, demi apa? Demi anjing. Ini hebat. Maksudnya apa? Enggak meremehkan. Anjing ciptaan Allah juga. Iya, gitu. Anjing seanjing-anjingnya anjing. Tetap apa? Enggak ada orang bisa ciptain. Ada di toko mainan anjing-anjingan. Bukan anjing beneran, toko boneka juga boneka anjing. Gitu. Manusia nggak bisa ciptain anjing. Walaupun dianggap ini binatang nggak baik, gitu dianggap. Ciptaan Allah, anjing nggak punya salah. Anjing nggak memilih. Walaupun ujian, anjing jilat. Teko kita capek nyucinya, itu ujian aja. Tapi sebetulnya bukan salah anjing. Ya, anjing sebetulnya nggak punya salah sama manusia. Binatang-binatang semua ujian buat manusia. Kesian anjing. Ini ada sifat kasih sayangnya, kesian dengan makhluk Allah. Ini kebaikan. Fanazala al-bi'ra. Dia turun. Famala'a khuffahu ma'an. Dia pakai khuf. Khuf itu sepatu kulit. Khuf itu sepatu kulit. Tapi apa namanya? Di atas mata kaki. Ketutup semua. Kalau film jenazah juga ada. Sepatu dia pakai sepatu 2 kali. Sepatu dalamnya di atas mata kaki, kulit di depannya kulit lagi, tapi kulit film jenazah rapi, sedenggul. Jadi kalau orang itu dia buat ngangkat air bisa. Ya dia bisa ngangkat. Malah dia penuhi khuffahu, kasutnya ma'an, sepatu kulitnya dengan air, semua amsaka bifi. Bawahnya susah, berarti tadi dia turunnya begini nih, turun ke sumur apa, naiknya diginiin sama mulutnya, kesusahan ya. Hatta raqiyah, jadi dia naik panjatnya di airnya di sepatunya digigit sama dia. Ada wadah air, hatta raqiyah, sehingga dia sampai atas, fasaqal qalba, dia kasih minum. Pemuda ini memberikan minum kepada anjing itu. Lihat, fasyakarallah, maka Allah berterima kasih kepada, Allah bersyukur kepada Allah bersyukur kepada dia, pada orang baik. Allah berterima kasih. Saya muttafaqun alaihi wa muslim. Jadi nggak ada kebaikan yang bisa diremehkan, sekecil apapun.
binatang, ada kucing kita lihat siang kasih makan, itu ada kebaikan semua. Waqafa walahu fasyakara Allah berterima kasih kepada pemuda ini. Waqafa walahu, Allah kemudian mengampuninya. Allah berterima kasih sama dia, luar biasa ya. Waqafa walahu, Allah mengampuninya. Lalu kemudian sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana, wahai Rasulullah, apakah kami fil bahari mendapatkan ajran, pahala kalau kami berbuat baik kepada binatang, kepada hewan? Faqala fi kulli kabidin ratbatin, setiap yang punya hati yang masih basah, ajrun. Setiap makhluk hidup ada pahalanya. Berbuat baik, masih makan tikus dapat pahala enggak? Kesian tikus ini. Kalau di depan enggak apa-apa, dapat pahala. Karena tikus ciptaan Allah juga. Atau kita pegal kalau tikus masuk, udah di depan aja, kamu makan di depan ya, kita bilang. Ngomong sendiri. Maksudnya dia itu kebaikan kalau niatnya baik. Niatnya baik. Ya, kita kesal ya kesal biasa ya. Kadang-kadang kita kesal juga sama tikus ya. Ya, kalau dia mengganggu kita ganggu, kalau dia nggak ganggu ya nggak apa-apa, kita kasih makan. Ya, anjing kadang-kadang ganggu juga kan, bong-bong gitu ya. Tapi maksudnya itu makhluk Allah juga. Kita menolong mereka, berbuat baik kepada mereka, hewan-hewan juga ada pahalanya. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam satu riwayat Imam Bukhari, fasyakara Allah berterima kasih lahu kepadanya, faghfara lahu. Kemudian Allah mengampuninya. Yang ketiga, fa'adkhalahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tipis sama yang. Tapi ini dia punya cinta, punya kasih sayang, gak jahat sama binatang. Makanya kita juga hati-hati. Ada semut siramin air panas, berapa nyawa ya? Satu nyawa. Oh iya. Kalau baik-baik nggak apa-apa. Ini niat. Kalau nggak sengaja keinjak semut mati, ini Allah juga tahu kita nggak sengaja. Ini niat. Itu niat jahat. Niat maksudnya itu beda ya, beda. Nggak sengaja kebunuh semut, nggak sengaja nginjek, sama bang niat. Itu bawa siramin minyak, tanah, bensin. Oh sengaja membakar semut, ini dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Satu nyawa itu. Itu semut nyawanya berapa? Semut kan banyak di sini. Protein baik sama juga. Ya semut siang. Kalau disapu, Sapuin Tapi nggak apa-apa. sana dia dulu semua. Maksudnya tapi kalau membunuhnya itu nggak boleh kan, itu arahin ya, mungkin jalanan di jalan tol. Semut jalan sini ya. Iya. Ini ya. Jangan. Tapi kan kita nggak niat, nggak niat ngebunuh. Semut kalau ketemu salam. Itu semutnya sudah sampai ajalnya. Maksudnya, kalau kita nggak niat ya nggak apa-apa. Kalau Kecoa? niatnya itu apa? Kecoa boleh. Ya kadang-kadang kita kecoa kita injek ya, kita gelis ya kalau Ganggu dia mau. Oh jadi kalau makhluk hidup nggak boleh dibunuh deh gitu. ya nggak bunuh. Ya kalau nggak ganggu mungkin kita nggak bunuh. Maksudnya gak keluar gitu. Ya sama kayak nyamuk kita nggak bunuh. Nyamuk gigit kita nempok, ya mati. Kan kita ya gimana ya? Maksudnya Gatal itu itu. dia. Jadi karena kalau mengganggu boleh. Ya mengganggu boleh. Kalau nggak mengganggu. Maksudnya kita nggak niat jahat, gitu. Bukan jahat, kita bukan niat jahat. Iya dia Bukan. makhluk hidup deh. Sehat Bukan niat jahat. Ya seperti nyembelih kambing itu bukan jahat, bukan. Itu syariat. Iya. Kambing disembelih, jahat bukannya bukan. Kesian kejam gitu. Itu kan ada ayatnya, ada hadisnya, nggak masalah. Itu namanya apa? Binatang yang sembelihan, binatang udhiyah atau zabai, binatang sembelihan. Kesian masa pakai pisau, kambing diapain? Mati, dibikin. Kan kata dulu ada orang-orang yang liberal itu. Islam mengajarkan radikalisme mulai anak-anak. Setiap Idul Adha di depan masjid, anak kecil diajarin membantai. Enggak begitu, bukan begitu. Kita ngajarin anak-anak kita sembelihan yang halal, sembelihan yang halal. Begitu. Kalau anak-anak kita nggak tahu, nanti dia nggak tahu cara menyembelih. Makan bangke, masa gimana? Sapi, kambing, itu ada ajarannya.
cicak boleh dibunuh, tapi disiksa nggak boleh. Banting sekali mati. Makanya kata Nabi, 1 kali pukul mati pahalanya 100. Kalau 2 kali pukul kurang lebih begitu, saya agak lupa nih. Tikus suka diracunin. Iya. Iya dia mah jadi ganggu. Nah, itu ada hadisnya. Maksudnya gini, binatang-binatang yang mengganggu boleh dibunuh. Kalau jengking, ular, tikus, bunuhlah yang hitam. Yang hitam di dalam sholat itu disuruh bunuh nggak apa-apa. Maksudnya yang mengganggu. Tapi pada hukum asalnya kita sayang sama binatang, sama kalau ganggu ya bunuh yang kayak kutu dan kutu. Kalau burung kasih makan Iya. Betul. Iya betul. Kita cuma pintas doang dia mati kan. Maksudnya apa ya? Itu mengganggu. Ya, mengganggu apa? Kalau semut ini lain ya. Semut kalau dari hadisnya seperti di ayat juga dimuliakan juga. Iya kadang gigit. Kadang kita gini kan seperti gigit dia mati. Ya, tapi pada intinya orang mukmin itu, orang beriman, orang Islam, dia hatinya lembut, dia nggak apa ya, nggak galak, nggak niat jahat, nyapuin aja, nyapuin, nggak apa. disapuin, Dia dipindahin. balik lagi, namanya juga semut. Semut bisa ngomong, mana ayatnya. Semut paham, salah satu binatang pintar semut. Makanya semut ini juga nggak boleh disembarangin. Ya kalau cicak ada hadisnya, 1 tepok pahalanya banyak, 100 pahala. Tapi kalau kita 2 kali pukul, pahalanya kurang, tapi nyiksa. Tapi tetap semua binatang nggak boleh disiksa. Ambil cicak, silatin dikit-dikit, bibirnya pegangin, ini dosa nggak boleh. Dosa, iya. Nyiksa. Makanya kayak tangkap nyamuk, gendut, pegang sayapnya cabut 1. Ini jahil, Iya. psikopat, sakit jiwa, membunuh masa begitu. Kalau ditepok mati nggak masalah. Iya. Nyiksa binatang apapun nggak boleh disiksa. Kadang nggak mati-mati gitu, tikus aja nyamuk. Oh iya susah bu. Iya, nggak kalau nyamuk gampang bu. Oh iya itu kabur. Jadi ini nggak nakal. Kabur uber lagi. Iya. Tapi kalau apa ya? Kalau nggak nyiksa nggak apa-apa. Baik. Di hadis yang bawahnya nih. Dan wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim, dan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bainama kalbun, hadis yang lain tentang perempuan, ketika ada seekor anjing yutifu itu dari tofa itu tawaf, keliling bi raqiyah, di atas sumur dikelilingi sama anjing. Ini nggak bisa masuk, muter-muter, capek. Dia tahu ada minuman, ada air di bawah. Anjing, ada seekor anjing dia mengelilingi sumur. Qadkana yaqtuluhu, yang qadkana hampir membunuh dia kehausan. Kalau kehausan, izra'athu baghiyun. Jadi ketika anjing ini lagi keliling begitu, dia udah sampai lemas gitu ya, jalannya sampai semboyongan ini anjing. Kenapa? Karena al-atas, qad kada yaqtuluhu al-atas, hampir kehausan itu membunuh anjing ini. Ketika itu ra'athu, telah melihat si anjing bagi itu melampaui batas, orang yang melampaui batas. Di sini diartikan melampaui batas, perempuan yang pelacur bahasanya, perempuan yang dinilai masyarakat kurang baik, min baqaya Bani Israel, salah satu pelacur dari pelacur Bani Israel. Ya. Fanazat, kemudian ini punya kasih sayang ya, punya kasih sayang dalam hatinya ini perempuan, walaupun dia mungkin bikin dosa tempat lain. Fanazat muqaha, muq itu sama dengan khuf, sepatu kulit yang menutupi mata kaki, sama kayak laki-laki tadi. Ini kejadian yang beda, kisah yang beda. Dia lepas ininya, dia masuk ke sumur. Fastaqat lahu bihi, kemudian dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya, dengan sepatu kulitnya. Fasaqathu, kemudian
dikasih minum itu anjing, faghufira laha, maka dia diampuni. Faghufira laha, maka diampuni dengan laha untuk dia ini, bihi dengan amalan dikasih minum. Ternyata ini binatang, maksudnya apa? Nyawa, apa namanya? Menolong nyawa makhluk itu pahalanya sangat besar. Nyawa, ini nyawa. Bahkan nyawa anjing sekalipun, nyawa kucing, sama kayak kucing, meong-meong, bolak-balik. Kita lihat itu kesian. Tapi zaman sekarang banyak juga yang nggak peduli. Saya banyak lihat kucing-kucing yang udah apa ya, habis badannya, kurus kering. Tapi nggak ada peduli, ini pahala besar benar. Tinggal kasih minum atau kasih apa, itu nggak butuh modal mahal ya. Nggak butuh modal mahal. Ini pahala besar. Ini dosa apa? Pezina kan dosanya gede. Itu bisa ghufira diampunin, disebabkan dia memiliki kebaikan di hatinya, kasih sayang. Jadi urusan timbangan pahala itu Allah yang mengukur, bukan manusia. Oh dia masih pinjam anjing sekali, dosanya banyak, nggak begitu juga gitu ya, nggak begitu juga. Nanti Allah yang ngitung, bukan kita. Kita tetap bersangka baik kepada Allah. Kita ketakutan, dosa kita terlalu banyak, sedekah semaksimal mungkin semampu kita, nggak punya apa-apa, cuma satu butir kurma. Nabi bilang tadi, itu udah cukup sebenarnya. Maksudnya Allah yang tahu timbangan, kita nggak tahu kadang-kadang. Satu jenis amal bisa beda-beda pahalanya. Amal itu kan 1 dikali berapa? Dikali 7 ya, dikali 10 dikali 7 lagi, dikali sekian ratus, sampai 700. Itu amal itu. Jadi amal orang beda-beda, kayak sholat kita, sholat macam-macam pahalanya. Sedekah ada yang dapat 1 pahala, sedekah sama deh. Sedekah sama-sama, zakat sama-sama 1 kilo atau 3 kilo emas, 3 kilo beras, pahalanya beda-beda tuh. Pahalanya beda-beda. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 10, ada yang dapat 300, ada yang dapat 700. Kenapa beda-beda? Karena kualitas orang beda. Dan kualitas beras, kadang-kadang beras yang lebih murah pahalanya lebih gede. Aneh. Kenapa? Ya itu tetap yang ditolongnya siapa? Sangat kesusahan, hampir meninggal, beda-beda. Bukan tentang jumlah banyak atau sedikit, bukan. Tapi ada kualitasnya nanti yang Allah nilai. Allah nggak ngitung materi, enggak. Pahala bukan dihitung dari material, mahal atau enggak. Tapi nanti keikhlasannya, ke pengharapan pahalanya, macam-macam dan macam-macam. Kemudian hadis yang bawahnya, hadis ke-11. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan. Nabi sallallahu pernah bersabda, aku dulu pernah diperlihatkan, aku telah melihat rajulan, seseorang yataqallabu fil jannah. Dia yataqallab di jannah, di surga, di berkelimangan kenikmatan di dalam surga. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha, karena dia pernah motong pohon yang ganggu jalan. Min zahri, di punggung atau dari jalan gitu. Pada zaman dulu kan jalan apa ya? Belum aspal kayak gitu ya, ontak lewat, ini lewat, gerobak, keledai kan pun apa? Macam. Itu kan ada pohon, susah lewat kesian. Di depan sama dia pohon di tengah jalan yang terganggu. Kata Nabi, aku diperlihatkan pahala orang ini. Dia ternyata bergelimpangan kenikmatan di dalam surga. Sebabkan pohon yang dia potong di jalanan kanan tu'zi, yang mengganggu al-muslimin, kaum muslimin. Itu doang itu. Jadi nggak ada amal yang kecil dalam ini. Dalam mata Allah semuanya bagus, semuanya agung, asal kita benar ikhlas, betul. Dipenuhi dengan cinta kita, karena kita menyayangi. Siang kalau saudara kita ada yang kena musibah, sandung, tabrak pohon lucu aja.
Kemudian ini hadis Sahih Muslim. Hadis yang selanjutnya, wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, marra rajulun bi husni syajaratin. Ada seorang laki-laki lewat satu dahan pohon ala zuhri tariqin, di tengah jalan. Karena musim hujan tuh ya. Pohon kan suka jatuh nutupin jalan. Kalau nggak peduli ya semua macet jalanan. Faqal wallahi demi Allah, la unhiyanna hadza 'anil muslimin, saya akan menyingkirkan pohon ini dari jalan kaum muslimin supaya la yu'zihim, supaya ini pohon nggak mengganggu mereka. Fa udkhilal jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ada apapun nanti kalau ada batu di jalan, dan naik sepeda, naik motor atau jalan, ambil, masukin. Ini pahalanya nggak sedikit, banyak. Kalau tahu mobil ada batu tajam, gede, kempes, macet, macam-macam ya. Orang mau ke masjid jadi lama, atau mau ngaji jadi telat, atau anak-anak injek main bola di jalanan, kesandung, kena palanya bocor, maksudnya kesandung jatuh, terus di batu itu kena palanya kecil, ya pahalanya banyak ya. Karena nanti efeknya banyak, berapa kejadian jahat jelek yang kita disebabkan kita jadi nggak terjadi, pahalanya banyak. Hadis yang selanjutnya, wa fi riwayatin Indal Bukhari wa Muslim, baina rajulun yamshi bi tariqin, ketika seorang jalan di satu jalanan, wajada husna syaukin, dia mendapatkan suatu dahan dari syauk yang ada durinya, pohon yang tajam, pohon berduri dan alat tariq. Kemudian dia akhir, dia telat, maksudnya dia mengakhirkan perjalanannya, meminggirkan pohon itu. Jadi telat kan? Kita kalau lagi cepet-cepet, ini telat nih. Ada keperluan apa? Apalagi kalau yang masih kerja misalnya. Kita sangat jadi telat disebabkan tadi menyingkirkan gangguan di jalan. Akhir, maka bikin membuat dia telat. Dia pinggirkan itunya. Fasyakar Allah, maka Allah berterima kasih kepadanya. Fa'ghafaralah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi dosa bisa dihapusin dengan macam-macam. Masih minum anjing bisa dihapusin, masih minum binatang tadi ya, Allah ngapusin, minggirin, kayak gitu ya. Dosa itu dihapusin juga, bukan hanya dapat pahala doang, tapi dosa itu juga di. Jadi penghapus dosa itu macam-macam. Sama kalau kita ke toko apa namanya ATK itu, penghapus kan jenisnya beda-beda ya. Ada yang putih, yang kecil, ada yang Hello Kitty penghapusnya, ada yang gitu ya. Sama dosa juga penghapusnya banyak. Ya macam-macam. Minggirin gangguan di jalan ngapusin dosa, nyayangin binatang ngapusin dosa, banyak yang ngapusin dosa. Jadi penghapus dosa itu mereknya macam-macam, modelnya macam-macam. Sama juga wudu ngapusin dosa juga. Hadis ke-12, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a," siapa saja yang wudu, ini hadis Sahih Muslim, "Summa atal Jum'ah," dan buat bapak datang ke Jumat. Ibu-ibu sebetulnya boleh juga sholat Jumat. Sunnah, bukan wajib. Kayak kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ibu sholat Jumat juga. Ya, sunnah bagus, bagusan ya bagus sholat Jumat. Sholat lagi. Apa ibu? Ibunya sholat lagi. Enggak, kalau sholat Jumat bisa. Kalau udah sholat Jumat nggak sholat. Kalau sholat Jumat nggak sholat Juhur. Mungkin di sini belum biasa. Siapa saja yang wudhu, kemudian membawakan wudhu, summa atal Jum'ah, mendatangi majelis Jumat. Sholat Jumat maksudnya. Fastama'a, dia mendengar wa'ang sota, dan dia diam. Ghufira lahu, dia diampuni, wudhu diampuni dosanya. Ma bainahu wa bainal Jum'ah, di antara dia dan antara Jumat depan. Jumat ini sampai Jumat depan. Wa ziyadah, tambah salah satu ayam, tambah 3 hari. 7 tambah 3 berapa? 10 hari diampunin. Wudu sholat Jumat.
Waman masal haso ini lebih tepatnya ke bapak sudah di sini. Ibu-ibu boleh juga. Siapa saja yang mainin batu, batu, ini kotak-kotak batu Jumatan. Fakat lapor, dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Saya berpahala Jumatan itu sedetail itu, main-main jadi nggak dapat. Zaman sekarang main HP begini, ada anak-anak SMP di belakang main Mobile Legends, ini bahaya. Anak-anak sekarang Jumatan, nggak boleh. Lagi sholat, Iya, dengerin khotbah, nggak waktu. Gimana tuh Ustaz? oh iya, sia-sia. Jadi nggak dengerin. Iya, bukan ngobrolannya gini, main batu pegang atau gini. Yang itu kan, ya nanti setelah sholat mestinya kalau main di imam. Ya, saya waktu itu lihat sampai khotibnya enggak lah, saya di sholat imam waktu itu. Itu anak-anak cuma masa main game di pojok berkaji, luar biasa. Ini zamannya sudah luar biasa zamannya. Nah, sopan-santun agak berkurang. Siapa yang memainkan kerikil, ini kecil aja. Mainin ini. Tapi sekarang kan begini-begini, udah nggak begini-begini lagi, begini-begini. Ya nggak baik. Maksudnya ya sia-sia soal Jumat, nggak dapat pahala. Kemudian di bawah ini umum. Hadis ke-13 an Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-abdul muslim, jika seorang hamba yang muslim wal mukmin dia tawadda wudu, apabila seorang hamba wudu fa ghasala wajhahu, dia mensuci mukanya, wa wajha min wajhihi, dia akan keluar dari mukanya ini kullu khati'atin, setiap dosa nazara ilaiha, yang dia melihat dosa dengan mukanya. Kan mata ada di muka. Ma'al berbarengan air yang turun. Ya. Atau ma'a akhiril qatrin, ma'a akhiril qatril ma, bersama tetesan terakhir air. Makanya nanti di hadis lain, kalau wudu, habis wudu bagusan dielap pakai anduk, tapi enggak, bagusan enggak. Semakin lama dia kering, dosanya semakin banyak yang semakin lama dihapuskan, hapus sampai dia kering. Kalau dihapus boleh kan? Ya nggak kurang bagus, dia boleh aja mungkin, tapi ya makruh lah. Kayaknya kalau habis dulu jangan dielap. Akhirnya ibu soal di rumah tunggu kering dulu baru pakai mukena, emang apa? Iya. Ya makanya pakai mukenanya nanti 5 menit 10 menit lagi, kan nggak usah langsung. Apa itu? Oh iya. Ya habis mandi sebetulnya nggak wudu nggak apa-apa. Ada hadis yang menjelaskan bahwa udah mandi lengkap ya, mandi rambut semuanya, bukan mandi setengah badan. Kalau pakai make-up, misalkan seperti sholat itu kita sebelum azan kita berdamar, dandan, terus sholat terus azan. Kalau misalnya mau kondangan, keringin dulu. Jadi Udah kan? Oh ya apa-apa. maksudnya mobilnya kan keringin dulu gitu, Ustaz. Oh iya. Kan sholat itu jadi lagi sholat Iya, nggak boleh dilap boleh, tapi dia kurang baik. Maksudnya gini, bagusan kan tadi bukannya nggak boleh, tapi boleh. Lebih afdolnya, betul, bahasa lebih utamanya, lebih banyak pahalanya, lebih banyak ngapusin dosanya kalau ini kan ini. Ma'akhiril qatril ma, bersama tetesan terakhir air. Semakin lama ini masih basah badan kita. Badan maksudnya anggota wudhunya. Semakin lama semakin banyak dosanya. Ya nggak apa-apa. Kita wudhu sah, kalau wudhu sah, ya langsung dilap. Saya kadang-kadang juga begitu. Tapi kalau kita teliti hadis ini boleh dilap, tapi lebih baik tidak begitu, bukan tidak boleh. Jadi sebetulnya jangan dihapus, jadi menggugur dosa gitu. lebih banyak.
Ya sebetulnya sambil wudhu itu udah dihapusin dosa. Ini wudhu kan kita basuh muka. Dia airnya jatuh, dosanya jatuh. Kan begitu ya. Itu yang pertama. Jadi kharaja min wajhihi kullu khati'atin, semua dosa dihapuskan dari mukanya. Ma'al bersama jatuhnya air jatuh. Gitu. Pas cuci tangan, muka masih dihapuskan juga dia. Tangan gitu. Tapi nanti ma'a akhir atau sambil wudhu itu sambil hapusin dosa. Keutamaan wudhu. Tapi keutamaan setelah wudhu, selama basah, gitu maksudnya. Selama dia masih basah, dosa kita masih dihapusin. Nah itu kalau salah yadaihi, jadi ini wudhu yang wajib ya, muka, tangan yang wajib yang di Al-Maidah. Dia basuh tangannya, wasalah mencuci tangannya, faraja min yadaihi, akan keluar dari kedua tangannya jatuhan. Kullu khati'atin, semua dosa yang kana baqasatha yang pernah diperbuat oleh yadahu kedua tangan yang ma'alma bersama jatuhnya air bersama. Oke, itu yang pertama. Au ma'akhiri qadril ma. Jadi kalau airnya belum habis tetap diampunin. Kalau 5 menit enggak habis gimana? Ya 5 menit. Kalau kita langsung kelar kan dosa kita diampuni cuma sekian detik. Maksudnya gitu. Nah, dosa kecil. Jadi dosa besar tobat. Dosa besar dikasih sakit sama Allah. Kalau sakit nggak mungkin bisa dosa-dosa gede. Kalau nanti ada di hadis Abu Ubaidah, dia senang waktu kena maut menghapuskan dosa. Bukannya sholat itu ibadah menghapuskan dosa? Iya, tapi dosa kecil nanti di bawahnya sama nanti hatta kemudian faiza ghusala rijlaihi, kalau dia basuh cuci kedua kakinya, kharajat akan jatuh dari kedua kakinya kullu khati'ah, setiap dosa yang masyadha yang dia melangkah dengan rijlahu dengan kedua kakinya ma'al ma au ma'a akhiri fadril ma, ya sambil wudu itu dosanya jatuh. Kita nyuci kaki ini dosanya jatuh sambil wudu kan air jatuh. Tapi selama dia basah, dosanya dihapusin senantiasa, bahasanya gitu, dihapus senantiasa selama belum kering. Hatta yakhruja naqiyan min dzunub, sehingga dia bersih dari dosa. Sebetulnya kalau untuk bagusin kulit itu dia tetap basah di muka sebetulnya. Dia lebih halus, bisa diteliti nanti Ibu. Makanya teknologi sekarang saya semprotan nano itu muka supaya halus. Kenapa? Itu menjaga basahan di muka, di kulit kita. Kulit kalau stabil basahnya bagus. Kalau dia kering nanti pecah-pecah nanti begitu. Makanya sebetulnya itu dia sebelum ada penelitian kayak begitu. Nabi udah suruh jangan dielap, kita elap juga. Bahasanya yang banyak Ustaz. Iya. Jadi gugur, lagi gugur lagi. Nanti ini bagus mana? Air wudhu sama make up jauh, air wudhu bagus. Iya. Jauh. Jadi kan kadang kita diganti nih zaman sekarang. Nanti ada pembahasan yang lain. Apa namanya? Ya minyak wangi wanita ya, saya bacanya make up wanita itu yang berwarna tapi nggak mencolok, tapi yang nggak terlalu wangi. Itu pembahasan tentang kewanitaan. Hadis yang ke-14 ya, as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat. Bulan puasa kita puasa, salat malam macam-macam. Itu menghapuskan dosa, mukaffirat, menggugurkan dosa 5 bainahunna, di antara keduanya, di antara salat 5 waktu. Idza apabila ijtunibat al-kabair, ketika dosa-dosa besar dijauhi. Maksudnya apa? Dosa besar kagak ya kagak bunuh wudu kena. Habis bunuh orang wudu dosanya jatuhan, nggak kena, nggak jatuh dosa. Karena bunuh bisa dibunuh juga, nyawa. Kita kalau ada saudara kita dibunuh orang gimana gitu? Rasanya
Dia masih dihukum mati dulu, baru habis saja. Jadi terus bunuh lagi sama. Nggak jatuh dosanya, nggak belum paham kan. Dosa-dosa kecil. Baik. Di hadis yang bawah 15. Ala adullukum ala Nabi SAW. Maukah kalian aku tunjukkan ma yang Allah menghapus dengannya al-khotoya, dosa-dosa dihapus, wa yarfa'u darajat, mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, maksudnya ya Rasulullah. Qala isbahul wudu alal makari, menjaga wudu walaupun dalam keadaan yang dibenci. Menjaga wudu kayak Bilal ya, sudah pernah cerita itu. Batal wudu lagi. Wa kasratul khuta ila masajid, membanyakan langkah ke masjid. Bagus. Makanya ada pahalanya nanti. Itu harus sholat, batas sholat, dan menunggu sholat ke sholat yang lain. Fazal itu beribadah, itu namanya ribat. Ribat itu berjaga. Kalau kita latihan jaganya itu dari wudhu, dari jaga batal wudhu lagi. Itu dari saya sebutin. Kalau wudhu itu, ya kalau laki-laki itu nama wudhu di rumah, datang ke masjid, langkahnya dihitung pahala, menunggu sholatnya dihitung pahala. Jadi ini bahwa amal soleh macam-macam. Mansal al-Bardain di hadis yang ke-16, siapa yang sholat subuh dan asar, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Kalau nggak sholat, ya nggak masuk surga. Tapi kalau sholat dan nggak sholat, dia masuk dua-duanya. Gitu. Kadang sholat, kadang enggak. Tapi tetap meninggalkan sholat dosa besar. Dia mesti taubat. Dia harus mengudur keempat. Dulu memang nggak sholat, sekian bulan nggak sholat, atau sholatnya sehari 3 waktu doang, atau 4 waktu doang, atau begitu. Ini dosa besar, sholat itu ditinggal. Dia mesti taubat, nggak bisa pakai yang kecil-kecil. Ini hadis terkenal juga 17. Iza maridul abdu, jika orang sakit, jika ada orang yang sakit, seorang hamba sakit, awsafar atau musafir, kutiba lahu, dituliskan buat dia misla maka ya malu iman sahihah. Hadis sahih Bukhari. Akan ditulis buat dia pahala seperti tatkala dia sehat, tatkala dia mukim. Ini udah dijelasin waktu itu ya, bulan lalu, 3 minggu lalu. Kita biasa, ibu biasa sholat apa? Sholat apa namanya? Biasa puasa Senin Kamis sudah 3 bulan gitu ya. Kalau tahu bulan keempatnya sakit 2 minggu nggak puasa Senin Kamis, nggak puasa pahalanya dapat. Ada zikir. Ya begitu. Ini yang tentang istiqomah. 18 kata Nabi SAW, Sahih Bukhari, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Kebaikan apapun, sekecil apapun. Tadi ditanya ini ibu tuh ya, muslimat la tahkirana, jangan meremehkan gitu ya. Jangan meremehkan kebaikan. Apapun lakukan, apapun kecil, gede. Ada orang susah, ada anak-anak, kita kasih 5.000 nggak apa-apa ya kan. Paling enak berbuat baik pada kecil. Orang gede kasih cepat dia yang apa? Anak kecil dia goceng dirang 2.000. Pahalanya banyak, bahagia. Kita membahagiakan orang lain, pahalanya gede. Kalau orang gede kan bocap-bocap aja gak ada kurang kasih. Makanya betul banyak kasih anak kecil banyak pahalanya. Bahagia, anak kecil bahagia. Membahagiakan anak-anak. Dan mereka polos, kayak kucing gitu. Kucing sama anak kecil kan sama. Dikasih yang gak mahal juga dia mau. Itu yang penting makanan. Anak-anak juga begitu. Sama juga kalau nanam kebun, min muslimin, ini hadis Sahih Muslim, yang berisu warsan, yang menanam tanaman, illa kana, kecuali karena maku kila yang dimakan nama dia makan. Minhu lahu shadaqah. Ini kita tanam pohon jambu, pohon mangga, jambunya kita yang makan.
itu sedekah. Makan kita ini hebat. Hadis sahih Muslim. Wa masuriko yang dicolong orang minhu darinya dari pohon itu buahnya lahu sodaqah. Sedekah. Jadi kalau Muslim dicolong, alhamdulillah. Sedekah. Kadang-kadang busuk, lihat ya, kalau kebanyakan busuk jatuh, mendingan dicolong sama orang, pahala kan gitu. Wala yajra'uhu ahadan illa kana lahu sodaqah. Dan tidak seorang pun yang menguranginya. Siapapun yang menguranginya, ada binatang yang makan, ada semut yang berteduh. Ini kalimat unik nih. Wama yang paling saya suka, wama suriko, dan apa yang dicolong dari pohon kita, lahu sodaqah. Dicolong aja itu, bahasa ganas. Sarakoh itu mencuri, yang dicuri yang dicolong. Jadi kalau nanam pohon nggak pernah sedih. Dari yang bawahnya falaya dari Muslim, sama nya hadis Muslim, Sahih Muslim juga. Tidaklah seorang mukmin, seorang Muslim menanam kayak bulu minhul insan, minhu insanun. Buahnya dimakan manusia, dimakan orang maksudnya. Izin nggak izin, ada yang sopan izin sama kita, itu sedekah buat kita. Nggak izin dia nyolong, itu sedekah buat kita. Jadi dosa dia nyolong. Wala dabbah binatang kalau nyolong nggak dosa, binatang kena syariat. Binatang. Wala ta'irun burung makan. Kambing makanin daunnya, pahala kita. Pahala kita banyak. Cuma punya buun doang. Illa kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat. Sampai hari kiamat atau sampai pohonnya binasa. Kalau kita mana ada depan mahkamah. Ada yang berteduh, semut, itu dapat pahala. Semutnya nggak ada banjir ya. Ada ulat makanin daunnya. Ulat banyak kecil-kecil, nyawa berapa nyawa, dapat pahala lagi. Siapa aja yang makanin? Binatang kan, ada kambing, manusia kan, izin kan, nggak izin. Kalau makan apapun yang makan, sedekah. Jadi pohon itu kita lagi bobo aja ya. Kalau makan pohon kita, daunnya doang makan. Alhamdulillah. Kalau orang yang ini kan, ini pohon ini dimakan ulat dimaki-maki. Ada ulat kasih pahala sama kita gitu. Kita nggak tahu ulat itu memberikan kebaikan. Kalau dia nggak doyan pohon kita lagi gimana? Kita nggak dapat pahala. Gitu maksudnya. Satu pohon itu ada keutamaan punya pohon keutamaan. Sampai kiamat, maksudnya sampai itu pohon ditebang, makanya ditebang. Kalau punya, ya kalau sempit ya nggak apa-apa. Ada pun jago pun duit ya Ustaz. Apa bu? Jadi sedekahnya gak ada pun jambu pun duit. Pohon apa aja boleh. Ya pohon apa aja yang bisa ada kebaikannya, ada oksigen yang bagus. Kan pohon oksigennya bagus. Iya. Ada orang yang kena oksigennya tidak dapat pahala. Sama hadis yang terakhir. Tidaklah seorang mukmin menanam warsan wala yajra'u zar'an, atau menabur benihnya aja. Kadang-kadang kita suka lempar bumbu dulu. Kita nggak sengaja nunggu jadi gede, itu berpahala gitu. Apalagi sengaja. Kayak kulub itu insan, dimakan manusia, wala dabah binatang, wala syai'. Siapapun yang makan serangga, semut, apapun, ulat apapun, ilakan atau sodama, kecuali sedekah buat dia. Dan katanya ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asmi yang telah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita lebih banyak bersedekah dengan ikhlas ya Ibu, karena yang orang yang telah meninggal itu berkata, ya Allah, seandainya Engkau menunda kematianku, sedikit saja aku akan bersedekah.
Alhamdulillah sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk bersedekah. Semoga sedekah kita memberi naungan di yaumil akhir. Amin. Amin. Marilah kita tutup taklim kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jazakumullah khairan katsir kepada jamaah yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.